Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alvin Rawan Sutamil, biasa dipanggil Ahwan, dengan NIM C1E1250059. Saya dari kelas A program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al-Oleh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan apa sih administrasi secara sempit, kemudian administrasi secara luas, kemudian dikaitkan dengan proses pelayanan publik. Nah, administrasi secara sempit menurut salah satu para ahli, yakni Delianggi, menyebutkan bahwa administrasi secara sempit diartikan sebagai kegiatan ketatarusahaan seperti mencatat dan menulis, surat menyurat, kemudian mengarsipkan. Nah, berarti administrasi secara sempit dapat kita pahami sebagai kegiatan ketausahaan. Ini mencakup contohnya seperti kegiatan mengetik, mencatat, mengelola surat keluar dan masuk, mengarsipkan dokumen, hingga membuat laporan. Berarti administrasi secara sempit sifatnya itu teknis atau operasional. Salah satu administrasi secara sempit yaitu petugas kelurahan mengarsipkan KTP warga. Kemudian bagian sekretaris kantor mencatat berkas permohonan. Kemudian staf front office mencatat atau mengarsipkan surat yang masuk, dan masih banyak lainnya. Nah, berbeda dengan administrasi secara luas, Delianggi juga menyebutkan bahwa administrasi secara luas adalah proses kerjasama sekelompok orang secara teratur untuk mencapai kesepakatan tertentu. Berarti dapat kita simpulkan bahwa administrasi secara luas adalah proses kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi secara luas meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, hingga pengawasan. Jadi, administrasi secara luas meliputi aspek manajerial, pengambilan keputusan, hingga pengawasan organisasi. Salah satu contoh administrasi secara luas yaitu pemerintah daerah menyusun rencana pelayanan kesehatan. Kemudian, kepala dinas membagi tugas dari pegawai-pegawainya, dan masih banyak lagi. Lalu, apa sih kaitan dari administrasi dan pelayanan publik? Nah, pelayanan publik adalah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya seperti pembuatan KTP, melakukan surat izin usaha, proses pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam melakukan proses pelayanan publik harus dibutuhkan administrasi yang kuat, baik administrasi secara sempit maupun administrasi secara luas. Peran administrasi secara sempit dalam proses pelayanan publik: yang pertama, menjamin ketertiban dokumen; yang kedua, mempercepat alur pelayanan; kemudian yang ketiga, menghindari kesalahan data. Contohnya yaitu mengarsipkan surat permohonan agar KTP dapat cepat diverifikasi. Kemudian, peran administrasi secara luas dalam proses kebijakan publik: yang pertama, menyusun kebijakan pelayanan; yang kedua, mengatur SDM; yang ketiga, mengembangkan sistem pelayanan digital; yang keempat, mengevaluasi pelayanan. Nah, salah satu contohnya yaitu Dinas Kependudukan membuat sistem pengantrian online agar pelayanan lebih efektif. Jadi, proses pelayanan publik tidak akan berjalan baik tanpa adanya administrasi yang terkelola. Administrasi secara sempit memastikan bahwa proses teknis berjalan dengan baik, sedangkan administrasi secara luas memastikan bahwa strategi dan manajemen pelayanan tepat sasaran. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Unzur makola wala tanzur man kola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.